ini kan ada konten sambil makan-makan. Jarang-jarang ada konten makan kecuali mukbang. Konten Mas sambil makan. Saya tarik record. 1, 2, 3. Jarang-jarang ada konten makan-makan kayak gini sambil. Sebenarnya kontennya bukan makan-makan guys. Kontennya pertanyaan tentang Mas. Chapter 1. Frequently asked question. Jadi kembali lagi dengan saya Berdan Eagle. Hari ini kedatangan tamu namanya Wildan. Dia akan mewakili para netizen untuk bertanya tentang emas. Nah, pertanyaan pertama langsung aja. Pertanyaan pertama adalah Pertama. apakah emas perhiasan bisa dijual sesuai dengan harga jual waktu itu? Jawaban singkat bisa. Gimana caranya? Kok bisa? Caranya gini. Contoh misalnya tahun 2020 itu all time high. All time high itu adalah titik tertinggi dari harga emas, di mana emas telah mencapai titik tertingginya di angka 1 juta rupiah. Di tahun berikutnya 2021 harga emasnya turun. Buybacknya aja tinggal 800 sekian. Otomatis ketika kita mau jual di tahun 2020 harga buybacknya rendah. Gitu ya. Harga buybacknya rendah dan kita tidak bisa mendapatkan harga sesuai dengan yang ada di nota atau harga beli. 2021 lah itu. Ya. Kalau kita jual 2021. 2022 harga tanggal minggu kemarin ini tanggal berapa ya berarti? Mulai tanggal berapa? Awal bulan lah ya. 88. Sekitar tanggal 8 itu 1.004.000. Hari Sabtu akhirnya itu 8 juta. Kok 8 juta? 1.007.000. Jadi sudah naik 7.000 dibandingkan tahun 2020 untuk harganya. Berarti udah all time high-nya. All time high lagi yang kedua kalinya. All time high lagi yang Meskipun kedua 7.000 ya. Meskipun 7.000 tetap all time high. Nah, itu pun kalau misalnya kita mau jual masih belum balik modal, bro. Soalnya kenapa? Kita keluarnya uang 1 juta, di buyback harganya masih sekitar 900-an. Berarti kan masih selisih 100.000. Kapan kita bisa jual emasnya? Ya tunggu ketika buybacknya sudah setara 1 juta. Kalau ditanya kapan waktunya ya nggak tahu. Tergantung kebijakannya The Fed. Contoh misalnya rata-rata ya emas itu naik 2 kali lipat setiap 5 tahun sekali. Itu selalu. Kadang-kadang kalau dalam kondisi ekonomi yang lagi kacau balau, kadang-kadang cuma 3 tahun. Kayak sekarang. Kayak sekarang. Jadi kayak aku misalnya waktu itu beli tahun 2018. Kalau aku jual tahun 2020, itu langsung udah untung. Langsung seperti harga belinya pertama. Jadi misalnya aku belinya 700, buybacknya 800, malah lebih untung. Dalam waktu 3 tahun. Nah pertanyaannya kalau misalnya orang ini dia bisa nggak harganya sama dengan yang itu? Ya tergantung kapan belinya dan kapan jualnya. Itu pertanyaan. Jadi bisa jawabannya. Oke. Next. Tadi kan aku habis baca artikel yang orang mau jual emas di toko-toko dan dia nyobain toko 1, toko 2, toko 3 gitu. Ngapain Ternyata Oke. Ternyata dari kebijakan setiap toko juga beda-beda. Nah, emang benar untuk kebijakan setiap toko itu beda-beda. Kebijakan setiap toko beda-beda itu betul. Karena setiap toko nggak punya standar yang sama dalam hal mematok harga. Sekarang gini, toko A punya 3 karyawan, toko B punya 10 karyawan. Masa iya gajinya sama? Kan biayanya kan lebih besar. Toko A nggak nyewa, beli tempat, tapi toko B ini nyewa. Otomatis nggak ada biaya sewa dan sebagainya. Listriknya lebih gede karena tempatnya lebih luas. Itu semua sudah dihitung, namanya istilahnya HPP, harga pokok penjualan. Jadi mereka sudah tetapkan harga cuan. Nah cuannya toko itu sudah ditetapkan masing-masing toko, otomatis berbeda. Yang kedua, peraturan dari setiap toko juga berbeda karena tidak semua toko menerima semua merek emas. Ada yang menerima hanya Antam saja atau bisa menerima emas-emas lain. Itu pun dengan minimum minimum penjualan. Rata-rata 1 gram minimalnya. Hanya di Berdan Eagle ya. Berdan Eagle 0,01 laku.
Ya, Nggak ada di toko lain. ada sih sebenarnya. Ada sih. Ada. Terlalu berlebihan sih, tapi ada kok. Ada beberapa toko yang memang sudah kerjasama sama Beda Eagle. Jadi kembali lagi sih sebenarnya. Ya, sudah kerjasama. Jadi kalian juga bisa jual ke toko-toko yang sudah bekerja sama. Jadi memang mereka bisa terima. Kadang-kadang yang di pinggir jalan itu yang terima emas. Nah iya, itu bisa. 0,01 Nggak mau? nggak dihargai. Nggak dihargai. Pernah nyoba. Oh pernah. 0,025 punya Mas Mini, aku jual nggak dihargai. Berapa ini Mas? Nggak ada harganya gitu. Wah, berarti kalau yang pinggir-pinggir itu yang kotak-kotak itu kan biasanya kan? Dia bilang nggak ada harganya. Begitu saya punya pabrik, terus habis itu mereka kenalan sama orang-orang pabrik, mereka jual, kita harus terima. Jadi ngomong ke kita sebagai penjual, bilangnya nggak terima, tapi begitu dia jual harus terima. Jadi sebenarnya terima apa enggak? Sebenarnya diterima guys. Tapi ada beberapa toko, ada beberapa oknum lah ya, jangan bilang toko lah ya. Oknum yang menganggap bahwa emas kecil di bawah 1 gram itu tidak ada harganya, supaya dia untung. Benar gitu sih. Tapi di kita bisa kok, bisa di Beda Eagle, bisa di Wibil Gold. 0,01 bisa banget. Next. Alright. Nah, tadi sudah terjawab dong berarti. Udah jawab. Pertanyaannya Apa yang ketiga? Apakah emas kecil-kecil itu bisa dijual lagi? Iya bisa jawabannya. Udah. Ya, Next. bisa ya. Tapi coba di Beda Eagle sama Wibil Gold dan toko-toko tertentu ya yang udah kerjasama ya pastinya. Nah pasti. Nah kalau saya teman-teman punya emas yang kecil-kecil bisa dijual di kita. Siap menerima Pak Efek. Nah, kan orang-orang tuh kadang bingung Mas. Kan banyak ya yang orang, ya mungkin yang lebih tua lah ya dari aku sendiri, kayak yang mungkin 35 tahun ke atas gitu yang kenalnya itu sama UBS, Antam. Ya itulah yang paling tinggi lah ya. Yang paling level sepuh lah ya. Ya, sepuh. Nah, mereka kan udah ada sertifikatnya sendiri. Kayak gitu loh. Di mana perusahaan besar ya pasti ada caranya sendiri lah mereka punya sertifikat. Nah, kalau kita sendiri kan kayak indie banget lah ya. Ya oke. Apa namanya? Emas indie ya. Underground. Yang itu gak terikat sama perusahaan lain, tapi kita punya emasnya itu asli gitu. Nah, cuma mereka tuh kadang tanya, ini ada nggak sertifikatnya kayak gitu. Nah, apakah di Beda Eagle tuh ada sertifikatnya? Ada sebenarnya. Ada kan ya? Cuman nggak aku tulis. Jadi sengaja aku nggak tulis kenapa? Ini ibaratnya kayak sertifikat tanah. Kalian nggak boleh foto sama sembarang orang kan? Nggak boleh kamu share sembarang orang, terus kamu akhirnya diduplikat. Terus habis itu diambil hakmu. Akhirnya tanahmu diakuin. Pernah dapat kasus kayak gitu nggak? Pernah dengar nggak? Buat teman-teman ini tips masukan juga ya buat yang jual beli tanah ya. Jangan sekali-sekali foto sertifikat tanah kalian ke calon pembeli maupun orang yang jadi perantara. Kenapa? Banyak sekali orang yang menipu dengan cara sertifikatnya difoto, lalu diubah namanya, diakui sebagai tanahnya, lalu kamu dianggap sebagai orang yang memalsukan uang surat tanah. Akhirnya kamu diusir dari tanah itu dan tanah itu jadi milik orang lain. Dan itu resek banget. Begitu juga emas. Sebenarnya ada sertifikatnya, cuman saya nggak publish dan saya nggak tulis di situ karena sesuai perjanjian bahwa tolong ya Mas, ini jangan dipublish, tolong juga jangan dikasih tahu dari perusahaan mana. Tapi ini emasnya asli kok, gitu. Dan kami siap menerima emas ini untuk di buyback maupun digadaikan. Intinya begitu. Dan ini perusahaan yang besar banget, BUMN. Siapakah dia? Nah, nanti aja lah. BUMN percaya Beda Eagle loh. Daripada sepuh-sepuh. Karena bisa custom. Anda harus custom ke kita. Oke, next. Loh, tapi ada lagi Mas, gini. Apa? Nah, gimana caranya? Karena kita ini kan benar-benar indie kan. Gimana sertifikatnya ya kita bikin sendiri gitu loh. Kita juga nggak mungkin nipu kan, kalau itu emasnya palsu kan nggak mungkin juga.
karena sudah lewat tes dan lain sebagainya. Nah, buat meyakinin kalau itu benar-benar asli tanpa harus ada sertifikat itu gimana? Misal nih, kalau misalnya nanti yang nontonnya ada yang mau jadi reseller gitu. Bawa emasku ke Bank Pegadaian, tanyakan ke mereka, kalau sampai dibilang itu palsu, saya ganti uangnya 200%. 200% tuh we will go. Will juga. Berarti bisa ya, emasnya itu meskipun ukuran berapa? Mulai kecil. Cuman masalah gini, ada beberapa jenis mesin untuk ngecek emas itu kemampuannya cuma bisa ngecek 1 gram ke atas. 1 ke bawah nggak bisa. Jadi kalau misalnya mau ngetes yang emas kecil, nyoba tanyakan ke beberapa toko emas lainnya, bener nggak ini emas? Itu bisa dicek. Bisa. Cara mengujinya ada di video saya yang ini. Yang pakai anu tuh ya, pakai itu. Nah, itu video tentang gimana caranya ngecek emas asli atau palsu. Biasanya itu yang ngetes ya bapak-bapak yang kota-kota itu kan? Iya. Nah, itu bisa dites ya? Bisa tes di situ. Bisa minta ya dites. Gosok-gosok di situ asli gitu. Masa jual lah? Enggak, penting cuma numpang ngetes aja. Nah, itu boleh dicoba ya? Boleh dicoba. Boleh coba. Kayak gitu, meskipun ukurannya 0,01. Alright. Nah, orang-orang itu sukanya gini mas. Ini kan di Bibil Gold ya. Itu kan ada apa namanya? Ada kayak barcode gitu. Ya, QR code. Nah, biasanya kan barcode-nya itu dibuat CertiI. Nah, cuma kita kan nggak punya CertiI. Nah, apakah CertiI itu harus ada di setiap emas apapun itu? Enggak sih. Buktinya beberapa merek emas lainnya nggak pakai CertiI. UBS aja nggak pakai CertiI. CertiI itu kan cuma teknologi dari Antam itu sendiri kan sebenarnya. Enggak juga. Bukan. CertiI itu punya CertiI sendiri. CertiI app itu app yang bekerja sama dengan Antam. Antam itu kerja sama dengan KAN, LBMA, sama CertiI. Tujuannya CertiI adalah untuk mempermudah untuk mengecek sertifikasinya, isinya apa saja. Nah, itu ada LBMA dan KAN. Kalau tentang detailnya itu sudah ada di video saya sebelumnya. Kalau untuk yang emas-emas lain, merek lainnya, kenapa kok nggak pakai CertiI? Karena contohnya misalnya UBS sudah punya website sendiri. Jadi kan langsung nyambung ke websitenya dia. Kalian juga bisa main game di sana. Habis itu gamenya dapetin emas dan sebagainya kan. Ada lagi punyanya mereknya, misalnya kayak yang Harta Dinata. Itu dulu belum ada CertiI. Untuk dapetin CertiI-nya gimana? Dia kerjasama merging sama Antam. Biar dapetin CertiI. Ternyata tetap nggak dapat. Dipisah sama Antam. Jadi Antam sendiri sama Antam X Harta Dinata. Dimana Antam X Harta Dinata ini akhirnya dibuatkan website sendiri namanya Emas Kita. Antam logamulia.com. Terpisah websitenya. Balik lagi. Jadi sekalipun saya sudah sebagai badan ikut join dengan Antam, belum tentu saya dikasih. Belum tentu saya dikasih. Terus buat apa? Itu yang pertama. Yang kedua, sertifikasi. Seperti contohnya misalnya Sukovindo yang dipakai sama BB Gold, dipakai Minigram, dipakai sama Dimasin, apa macam-macam. Itu termasuk sertifikat ya Sukovindo itu? Iya, sertifikasi. Ya, sertifikasi juga, lembaga sertifikasi. Dia bisa makanan juga loh dia. Sukovindo itu makanan juga, snack-snack kayak yang kita makan sekarang ini. Itu beberapa ada yang dari Sukovindo. Dan itu diadakan uji coba setiap bulan secara berkala, didatengin terus. Dicek apakah pabriknya ini higienis atau tidak, apakah benar-benar barangnya ini asli atau tidak. Kadang-kadang takutnya ini ada pemalsuan emas dan sebagainya kan. Jadi mereka cek apakah ini ramah lingkungan. Dan itu ketika mereka datang ke tempat kita, biaya transport apa semua itu kita tanggung. Ya, kita yang tanggung. Berarti kita harus jambung mereka lah ya. Ya, kita harus tanggung. Terus habis itu juga ada pengecekan dan sebagainya, dan itu ada biaya tahunan, di mana biaya tahunannya juga nggak murah. Jadi namanya perusahaan indie, unit dagang yang baru memulai, lebih baik mulai aja dulu lah. Yang penting setelah dimulai kalian udah dapat income, jangan lupa bayar pajak. Lalu kalian juga ada laporan SPT kalau misalnya kalian benar-benar sudah punya pekerjaan ini, terus dilaporkan sebagai unit dagang atau PT. Kalau misalnya untuk diakui oleh negara supaya lebih trusted gitu.
Nah, Berdan Nickel sendiri sudah ada UD-nya, jadi unit dagangnya sudah ada. Jadi ada NIB-nya, di mana kalau ada pegawai negeri di daerah sekitar sini yang mau beli emas akan disarankan ke Berdan Nickel. Tujuannya itu supaya kita mempercepat untuk bisnis ini. Nah, untuk kembali lagi ke sertifikasi, sebenarnya gunanya sertifikasi adalah untuk membangun kepercayaan orang, itu saja. Sama untuk memastikan bahwa barang yang kita jual itu adalah barang asli dan bagus, berkualitas. Tapi bukan berarti orang-orang yang punya usaha, misalnya kayak bikin minuman atau apa, itu berarti beracun semua kalau nggak ada sertifikasi ya? Enggak, ya kan? Buktinya kalian beli loh di pinggir jalan tanpa sertifikasi dari BPOM. Nah ya itu makanya. Lah kalau misalnya beli bakso di belakang sekolah atau di Biting yang bikin batuk-batuk itu. Nah iya itu. itu masih Anda makan itu. Gak ada BPOM-nya. Gak ada yang protes tapi gitu kan. Cuman ini mungkin emas kali ya. Saus segunung-gunung itu kamu minum, kamu teguk tanpa BPOM. Nggak minta sertifikasi gitu loh. Yang penting enak. Iya. Begitu juga Berdan Nickel dan Bibil tuh. Yang penting asli. Gitu. Tuh, jaminannya ya tadi kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya kan. Bawa aja ke tempat tes uji emas, toko emas atau pegadaian. Gitu. Oke. That's it. Nah, ini yang sering ditanyakan karena kita ini adalah emas indie kan, bukan emas yang udah langsung besar kayak gitu kan. Ya. Nah, apakah emas dari Berdan Gold ini bisa dijual di toko-toko emas lainnya? Entah itu di Surabaya, Sidoarjo, Jakarta, toko-toko lainnya gitu. Ada beberapa toko emas itu memang sudah menerima emas-emas kecil karena dia sendiri juga jual. Ada juga yang dia nggak jualan tapi juga menerima juga ada. Ada juga yang nggak nerima. Lebih banyak mana? Jujur lebih banyak yang nggak nerima. Jadi sudah beberapa toko emas itu sudah aku ajak kerjasama supaya mereka bisa nerima emas-emas kecil. Karena sebelumnya kan mereka ada minimum penjualan kan, jadi 1 gram ke atas. Nah kalau misalnya ada emas-emas merek lain terus ukuran kecil gimana? Masa kalian nggak nerima? Berarti kan kalian kehilangan customer dong. Padahal orang kalau bisa jual kalian akan kedatangan customer itu terus mereka juga bisa beli perhiasan kalian kan. Jadi lebih baik bisa kerjasama dengan jangkauan yang lebih luas, dan kalau misalnya nggak percaya dengan saya, ada nomor-nomor serinya saya yang terdaftar di beberapa merek emas sebagai distributor resmi. Oh iya. Nah itu yang bikin mereka akhirnya percaya. Termasuk saya juga ada UD, jadi ada unit dagangnya, ada NIB-nya juga. Jadi sertifikasi saya tunjukkan semuanya bahwa emas-emas semua yang saya terima juga gini. Ternyata beberapa toko emas bilang, loh terima perhiasan juga dong? Iya terima juga gitu. Kenapa emangnya? Nah kalau misalnya saya lagi kehabisan modal mau jual bisa dong situ. Ya bisa. Ya bisa. Jadi akhirnya toko emas ini mau. Nggak beberapa, tapi nggak semua. Sebelum. Tapi nanti rencananya satu Surabaya harus sudah semuanya. Gitu. Kalau yang di Jakarta, kota-kota lain ada beberapa, tapi ya nggak begitu banyak. Sebelum. Oke. Menuju ke sana. Ya masih menuju ya pelan-pelan lah. Nanti kan ada kemajuan. Oke, next. Nah ini karena di TikTokku kan biasanya kan ada anak-anak kecil, anak-anak SD yang pengen nabung emas gitu kan. Dan ada budak-budak TikTok yang itu tuh kementus. Ya apa ya, budak TikTok yang kementus itu ya. Sok-sok pinter gitu. Oke. Tapi emang bener sih kan, yang namanya nabung emas kecil memang nggak cocok gitu loh buat investasi. Tapi bener nggak sih kalau misalnya emas yang kecil itu nggak cocok untuk ditabung? Ini kayaknya euphemism, dihalusin. Bahasa kasar yang dihalusin. Sebenarnya kalau di quotation kan kalimatnya seperti apa, bisa dibacain mungkin dari TikToknya. Nanti kena restricted di YouTube, jangan. Jangan ya. Dolar kuning nanti. Dolar kuning nanti. Oke. Jadi sebenarnya emas kecil ini nggak bagus buat investasi. Sudah nggak bagus. Welek. Soalnya gini, kita bayar mahal cuma di kemasannya doang. Misalnya 1 gram harga 1 juta. 0,001 itu 1/1000 dari 1 gram. Sama dengan 1 kilo 1/1000-nya 1 gram. Ya kan jaraknya sama. 11 ke atas 11 ke bawah ukurannya. Jadi total 22 size ya. Itu skalanya semakin kecil akan semakin mahal. 0,001 harusnya harganya cuma Rp1.000.
Ya dong. 1 juta dibagi 1.000 kan Iya, Rp300.000. Rp300.000. Nyatanya ketika dijual secara umum ada yang jual emasnya aja dan ada yang jual pakai kemasannya juga. Range-nya itu rata-rata ada yang mulai 3.000 sampai harga 6.000 itu ada. Tapi ada juga yang bisa di custom seperti kita yang harganya 15.000 sampai harga 16.000 juga ada. Gitu kan? Dan itu tergantung dari jenis kemasannya, tingkat kesulitannya, terus habis itu bahan yang kita pakai buat bikin kemasan, ya kan? Dan itu kan listriknya tetap bayar ya, kita tetap bayar pajak ya. Terus kita nanggungin ke siapa? Masa kita jual 1.000? Ya udah, ya nggak bisa. Nggak mungkin juga kan. Jadi ya pasti otomatis beban itu akan ditanggungkan ke buyer, para pembeli. Kita jujur aja belak-belakan ini, kita sebagai penjual emas kita kasih tahu harga dasarnya berapa, yang pantas berapa, dan ketika kita buyback kan kita menghargai emasnya doang. Ya kita juga harganya ya segitu. Loh kenapa kok misalnya harga emasnya kok jadinya murah banget gitu? Ya kali kalian pesen pakai foto mukamu, ya loh, pakai foto mukamu, terus habis itu udah gambarnya mungkin nggak sesuai sama seleranya orang lain, terus habis itu kita jual, masa kita mau jual mukamu ke orang-orang? Iya. Kan nggak mungkin. Kecuali Gozali everyday. Jadi Gozali kalau mau pesen Mas di Federico, saya akan beli buyback yang dengan harga lebih tinggi dari yang lain. Ditunggu Mas. Beneran Mas, serius Mas, ini kode keras Mas. Mas Kaisang juga boleh. Wah iya. Pak Jokowi juga boleh. Dengan senang hati Pak. Promosi soalnya. Saya beli lebih tinggi daripada yang lain-lain deh, 2 kali lipat Pak. Iya. Saya beli 2 kali lipat harganya. Pak Jokowi ya. Iya, ada foto Pak Jokowi, benar-benar selfie-nya Pak Jokowi. Iya. Itu aduh. Limited edition gitu. Legendary edition. Belakangnya nanti saya tulisin ada bukti chat. Oh iya. Kan bukti chatnya ditulis di situ sebagai bukti, nggak perlu sertifikasi Bro. Itu sudah sertifikat itu. Sertifikat ini. Diakui oleh negara ini nggak bisa. Jadi gitu. Jadi rugi. Ya, kembali lagi kalau misalnya mau benar-benar niatnya beli 0,01 itu antara dua. Kamu koleksi, misalnya kamu suka gambar Hello Kitty atau misalnya suka dengan BTS gitu ya, kalian bisa pesan gambarnya custom di sini atau di saya. Nanti saya bikin ya, kita bikinin kan ya, kita bikinin. Atau yang satunya lagi itu karena kalian mau ngasih ke orang. Contoh misalnya mau ngasih souvenir, nggak mungkin dong beli 1 gram terus kasih kecuali kalian memang benar-benar sultan banget. Iya. Ya dong. Kayak nikahnya si Skakal sama Just No Limit. Wah. Ngasih berapa gram itu ke berapa orang itu? Iya. Dan 1 meja penuh gitu kan. Tapi dia nggak custom ya sayangnya. Kak Jess, kenapa nggak beli di saya sih ya? Iya. Kan harus kesel gue ngeliatnya. Itu emasnya banyak banget loh itu. Kayaknya saya bisa kasih diskon tuh pada. Boleh nggak nikah lagi gitu? Dibilang. Resepsi lagi. Atau ada kan giveaway yang lain gitu Bu. Pesannya di Wilgold ya boleh gitu, nggak masalah. Gitu. Nah terus kalau misalnya mau nabung yang cocok berapa gitu kan? Nabung yang cocok itu berapa? Sebenarnya ya tergantung dari berapa uang yang ada di kantong. Kalau memang kalian triliuner, alangkah baiknya menabung sekilo aja. Iya, harusnya ya. Iya dong. Karena apa? Waktu lalu Budi Said. Budi Said beli 7 triliun. 7 ton emas. 7 ton emas. Habis itu Antam gagal memberikan. Oh iya, yang itu ya, diributin itu ya. Kurangnya 1,1 ton. 1,1 ton, 1,1 triliun lah itu. Itu gimana bayarnya? Jadi kalau memang kalian triliuner, saya sarankan 1 kiloan aja. Jangan gede-gede. Kecil itu 1 triliun. Tapi kalau misalnya uangnya pas-pasan, UMK lebih baik ya 1 gram sampai 5 gram. Itu pun kalau misalnya kalian nabung sudah 5 bulan, habis itu kalian langsung beli 5 gram bisa, silakan. Tapi kalau misalnya nggak kuat nabung panjang lama-lama, beli 1 graman aja. Nah buat anak-anak sekolah gimana? Yang jajannya cuma 2.000, 5.000, 10.000. Nah iya, range yang mereka sanggup itu 5.000. Nah itu paling rendah. Nah terus solusinya bagaimana? Ya mau tidak mau ya latihan nabungnya pakai yang kecil-kecil. Maka dari itu kita sediakan emas kecil-kecil supaya anak kecil-kecil juga bisa beli. Supaya anak-anak kecil juga terbiasa untuk menabung. Nggak masalah jumlahnya, tapi masalah kebiasaannya. Dari kebiasaan ini menimbulkan karakter merubah kenyataan. Di mana saya sudah menerapkan ini ke beberapa sekolah, anak SD kelas 1 nabung 0,005.
ya 0,005 setiap hari disisihkan dari uang jajan. Lalu 200 hari pertemuan sekolah itu dikalikan 0,05 itu setara 1 gram, guys. Artinya SD kelas 1 lulus masuk ke SD kelas 2 dia punya 1 gram. SD kelas 2 lulus masuk SD kelas 3 dia punya 2 gram. Dan begitu seterusnya sampai akhirnya dia lulus SMP. Bisa sekolah lagi pakai emas SMP itu. berarti dia sudah 9 tahun sekolah, ya kan? 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, ya kan? SMA dia punya 9 gram, tambah waktu SMA kelas 1 dia punya 10 gram. Ulang tahun ke-17, 10 gram ini bisa buat beli motor. Iya nggak? Iya. Buat kuliah. Bisa buat beli motor Beli sendiri. motor untuk kuliah. Sembari sekolah. Pakai uang jajan orang tua. Nah, apakah emas kecil ini bagus buat investasi? Bagus untuk membentuk karakter. Bagus untuk membentuk karakter. Lebih bagus daripada investasi bahkan. Karena kalau kamu punya karakter orang yang suka menabung, pasti akan jadi orang yang lebih sukses daripada orang yang punya karakter suka menghambur-hamburkan uang. Dapat gaji besar, keluarnya besar. Iya. Ditambah lagi pinjol. Seperti di TikTok gitu Apalagi ya. waktu pas Piala Dunia kemarin sudah ada yang kalah lagi, nanti habis ini taruhannya apa? Kalau nggak pakai pinjol, jual ginjal. Berharap menang, ternyata kalah. Itu namanya judi. Sadis. Udah ya? Jadi begitu ya. Ya. Ya mungkin questionnya udah habis. Udah habis kayaknya. Jadi itu aja. Ya nanti kalau ada question lagi kalian bisa tanya di kolom komentar. Kita akan kumpulin semua data-datanya dan kita akan bahas untuk di FAQ berikutnya. See you in the next video. Sampai Thank jumpa. you for watching. Di video selanjutnya ya. Dadah. Yo. TikTok. Oke. Terus. Ntar ada suara. Jadi yang ngomong nggak mesti.